Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhusu khususan ila hadrati Abuya Ahmad Syuti Dahlan Abuya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ummina Khalifatu Zahra wa ila jami walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para santri, para jamaah pengawasan rutin Jumat pagi di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Kebonsari, Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Ramadan tanggal pinten sama nggih? 23 Ramadan bertepatan dengan tanggal 14. Nggih, kula ngapunten surat tanggal masih. Nggih. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah menambah wawasan keagamaan kita masing-masing mengikuti pengajian rutin Jumat pagi di pondok pesantren niki. Mugi-mugi sedaya ikhtiar yang dilakukan dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan makbula, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, mestinya yang mengisi sesuai jadwal niki Gus Ahmad Syifaur Rahman bin Abuya Ahmad Kamal Fauzi Syifa. Tapi karena beberapa hari yang lalu beliau dengan Gus Ali ada satu kegiatan ke pesantrennya Habib Lutfi di Pekalongan sana, maka Gus Ahmad mengirimkan pesan jaga-jaga kalau belum sampai ke Malang ada yang siap untuk menggantikan. Kadose dereng rawuh dados nggih kula ngisi niki. Lajeng saya sengaja tidak membawa kitab yang biasa saya kaji, Kitabun Niyat, dengan pertimbangan kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan, dan Jumat depan kita tidak tahu apakah sudah hari raya atau belum. Kalau memang Jumat depan hari raya, maka pengajian Jumat depan libur. Tapi kalau hari rayanya Sabtu, berarti Jumat masih masuk. Pengawasan Jumat pagi tasik wonten sesuai dengan pesan Abuya Ahmad Syuti Dahlan yang mengawali rutinan pengajian niki. Ngaji Jumat pagi gak oleh prei kecuali bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ngepasi hari Jumat hari rayanya, maka Jumat pagi libur. Sekalipun anak-anak pondok beberapa hari ke depan libur, ini kuau selama tidak bareng dengan hari raya, maka ngaji Jumatnya tetap masuk. Tapi untuk jaga-jaga, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas kembali hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita di bulan Ramadan.
atau di akhir bulan Ramadan nanti, yaitu persiapan pelaksanaan ibadah wajib membayarkan zakat fitrah. Bahasan tentang nopo bayar fitrah. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam yang hidup sampai di akhir Ramadan. Artinya kalau di pertengahan Ramadan ini ada bayi yang baru lahir, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan ya jelas orang tuanya atau yang memberikan nafkah kepadanya. Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban yang harus diperhatikan bagaimana cara mengumpulkan maupun cara penyalurannya. Karena satu amalan wajib jelas memiliki syarat-syarat sah atau rukun-rukun tertentu, termasuk di dalamnya tentang niat, ya. Niat ketika mengeluarkan zakat fitrah niki hukumnya wajib. Kapan niat itu bisa sah? Pertama, ketika kita sedang menimbang, kita ngambil beras di karung atau mungkin jenengan nyalapten pundi, mendet, ditimbangi, sambil kita niatkan untuk zakat fitrah kita atau zakat fitrahnya istri, zakat fitrahnya sinten niki, maka sah. Kok tambah banter? Lajeng yang kedua, ketika kita serahkan kepada mustahik, orang yang berhak mendapatkan, ya. Dengan paringaken tanggane jenengan waktu nimbang satu kresek, kita ndak niat apa-apa, yang penting timbangannya sudah sesuai, bareng pas diparingno terus anjang niki zakat kula, niki zakate bojo kula, niki zakate anak kula, itu sudah masuk niat, ya. Jadi niat tidak harus menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa apapun, yang penting kita niat mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa, ngaten, untuk dia atau untuk istri kita, anak kita, ya kita sendiri yang niat. Sedangkan bagi anak yang sudah balik, niat dilakukan sendiri, walaupun anak tersebut masih berada dalam tanggungan nafkah kita. Gampanganipun niki lari-lari pondok niki kata sing sampun balik, cuma mereka belum mampu bekerja, atau mereka mampu bekerja tetapi mereka menyibukkan dirinya dalam mencari ilmu agama, ilmu syariat, ilmu wajib, fikih, tafsir, hadis dan lain-lain. Maka selaku orang tua kita boleh memberikan sumbangan beras kepada mereka untuk dibayar sebagai zakatnya. Tetapi karena sudah bukan tanggungan kita lagi, karena itu niatnya harus mereka sendiri. Jadi khususnya untuk anak-anak pondok, ketika malam hari raya, kalau urusan zakat fitrah pean belum beres, jangan terburu-buru keluar rumah. Ya, arek pondok diperhatekno ya, seakan wong tuane pean engko. Karena yang wajib niat pean sendiri, bukan orang tua. Ini yang bagi anak-anak yang sudah balik. Sekali lagi, walaupun beras itu aslinya bukan milik pean, tapi milik orang tua. Pean belum mampu beli sendiri. Kalau pean mampu beli sendiri, saya punya tabungan, kebetulan apa seumpamane sangune seono, kula tumbas-tumbas dhewe, kula bayar-bayarno dhewe, ya nopo lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau kita masih tinggal dengan orang tua, biasanya orang tua saaken, nggih. Pak, kula tak bayar dhewe, gak usah wis gawen sangu riyo wae. Gawen tuku sandal ta gawe tuku apa, tak bayarno. Niku umumnya kan ngoten tiyang sepah, ya. Karena itu
Sekali lagi, anak pondok pastikan pean sudah niat di urusan zakat fitrah. Kalau mau izin keluar, bahkan mungkin seumpama keluarnya saya 3 hari sebelum hari raya itu pingin ke rumahnya nenek. Rumah nenek di mana? Di sana, di Kalimantan seumpama. Ya, artinya malam hari raya posisi saya tidak berada di Malang. Apakah boleh saya mengeluarkan duluan sebelum berangkat? Boleh. Mantun niki jenengan wangsul ono anake ya. Kula jagi-jagi ya, kula mantun niki badhe napa? Ten sederek ten Jakarta seumpami tak bayar sakniki ya. Mboten napa ngantaringaken. Nggih, jenengan timbangaken wis le niatono dhewe. Karena waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada kalanya wajib. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Malam hari raya. Hukumnya wajib. Ada waktu fadilah, wajib dan utama. Wajib dan utama, yaitu di hari raya ba'da subuh sebelum sholat id. Niki waktu yang paling utama niki. Kalau panjenengan pun semerap, oh mau saya kasihkan tetangga saya sebelah rumah, aku biasanya sholat subuh bareng, maka sing saya diberikan waktu ba'da sholat subuh niku wau. Kalau memang jenengan pun sudah memastikan dan kebetulan mustahiknya dekat dengan rumah kita, gampang ketemu, gampangane. Saged jenengan mantun sholat disanjangi, Pak, sampean kate mulai wah. Iya mulai, sik dilut ayo mulai bareng aku. Sampai depan rumah tunggu sebentar atau jangan keluar-keluar dulu. Ya. Kita ngambil jadi sudah siap, nimbangnya mungkin semalam, termasuk mungkin niatnya tinggal ngasihkan. Ini waktu yang paling utama. Tapi kalau dirasa tidak cukup, resiko nggak ketemu, maka kita ambil waktu yang wajib tadi di malam hari raya. Lalu ada namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu mulai kapan kita boleh ngasih zakat fitrah? Yaitu mulai awal Ramadan. Mulai awal Ramadan. Saat ini sudah tanggal 23, berarti boleh tanggal setunggal mawon bareng kok. Seumpama apa? Ada tetangga kita yang jadi mustahik tadi kelihatan mau keluar, ya, lu mau kemana? Saya mau mudik ke rumah mertua. Di mana rumah mertua sampean? Oh, di sana, di Semarang, di Surabaya. Berapa hari di Surabaya? Ya kurang lebih 3 hari setelah Lebaran saya balik ke Malang. Jenengan biasanya ngasih ke tetangga itu. Cuma waktu tahun ini kebetulan mau mudik awal, ya. Maka boleh. Oh iya wis, iki mustahike jelas. Maka saya kasihkan duluan tadi, bahasanya jawaz, boleh. Yang keempat, waktu memberikan zakat ada yang sifatnya makruh, yaitu mengundur diberikan setelah sholat id. Hukumnya makruh. Sampai kapan? Batasnya sampai maghrib. Tanggal 1 Syawal setelah sholat id sampai maghribnya ini sudah masuk waktu makruh untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau dikeluarkan ya tetap sah. Bahasanya ngoten, batasnya sampai maghrib. Setelah maghrib masuk waktu yang kelima, waktu haram. Jadi pembagian kapan kita mengeluarkan zakat secara hukum dibagi 5 niku wau. Nomor 1 yang paling utama waktu fadilah ba'da subuh, tanggal 1 ba'da subuh sebelum sholat id. Waktu wujub atau waktu yang wajib mengeluarkan malam tanggal 1. Waktu jawaz mulai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Selama 1 bulan penuh kita boleh kapanpun ngasih. Lalu waktu karohah, waktu makruh
tanggal 1 setelah sholat id sampai maghrib. Baru yang kelima haram hukumnya mengeluarkan zakat, yaitu apa? Tanggal 1 ba'da maghrib nggih sampai wingking punan. Ya, dan kalau dikeluarkan jatuhnya kodok. Jatuhnya kodok dan ya kita berdosa karena ngulur niku wau. Ya kecuali ada pengecualian di beberapa bab, tetapi ya untuk hati-hati nggak usah lah. Ya, lebih baik nggak usah, kita cari amannya. Lajeng yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah satu sok sama dengan 5 mud. 1 mud kalau angsal kiriman dari teman ya, Ustadz Abdul Qadir putrane Ustadz Nurul Yakin Imam Masjid Jamek ya, rencang ten Yaman Singen senior kulo ketua kamar kulo terakhir niku angsal kiriman foto-foto takeran mud dikasih bahan makanan pokok terus ditimbang pakai timbangan digital ya. Jadi ada gambar pertama 1 mud dikasih beras, dilihat beratnya itu 0,715. 1 mud beratnya 0,715. Lah zakat fitrah niku 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Kalau 1 mudnya 0,715 dikali 4 ketemunya 28 pinten ngoten. Nggih, 28 lebih. Ya, itu dari konversi yang paling baru. Pada tahun-tahun sebelumnya ada juga yang pakai konversi. Ada seorang ulama namanya Kiai Maksum Ali saking Desa Kuaron dan kitabnya beliau menakar sendiri. Beliau punya takeran sok yang digunakan orang-orang Madinah tadi. Itu coba beliau nimbang sendiri ketemu 2,78. Berarti kan nggih cedek-cedek lek niku wau 2,8 pinten ngoten nggih. Sing niki 2,78 nggih cedek-cedek. Atau mungkin dulu waktu saya masih kecil ketemunya 2,52. Ada yang nimbang 2,47. Akhirnya digenapkan jadi 2,5. Cuma seiring berjalannya waktu kirangan, wallahu a'lam nggih. Kula mboten semerap. Lho kok iso berubah-ubah? Bisa jadi dari kualitas beras. Nggih. Bisa jadi semakin tahun kualitas beras niki berubah. Dari kadar air, dari nopo nggih yang pertanian sing paham niku. Intinya yang terbaru antara 2,7 sampai 2,8. Itu 1 sok. Kita genapkan menjadi 3 kilo untuk hati-hati. Sing aman 3 kilo. Makanya biasanya banyak orang-orang jualan beras mendekati Idul Fitri niki sudah dikemas 3 kiloan wonten tulisane beras zakat 3 kilo aman punan niku. Nggih. Sing sekeco nggih sing niku mawon tumbase. Seumami lah aku mangane duduk beras sing iku, beras sing rada murah, ya kan ada kelas-kelasnya. Apalagi kalau bahasanya zakat itu berfungsi membersihkan, berfungsi melengkapi nopo. Mungkin selama Ramadan puasa kita ada yang mboten bolong-bolong asli nih, cuma nopo nggih posone sah kelakon, cuma kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam puasa yang bisa mengurangi derajat puasa kita, mengurangi pahala puasa. Dengan adanya zakat niki bagian nembel-nembeli, bukan nembel poso bolong loh nggih. Terus aku gak poso berarti zakat mari ngono gak wajib nyaur nggih, tetep wajib nyaur kodok tetep. Niki damel nembeli ganjaran gampangane. Atau untuk bahasanya membersihkan ya. Mungkin ketika puasa, ketika melakukan ibadah-ibadah lain ada berlebih-lebihan. Berlebih
berlebih-lebihan. Loh kok saged poso berlebih-lebihan? Tujuan puasa, ngapunten, salah satu hikmah diwajibkannya puasa agar kita bisa merasakan lapar. Kalau kita merasakan lapar, kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Kan tujuannya ngoten, hikmahnya puasa. Tapi pada kenyataannya ngantang leten jurnal ekonomi ningaliten situs nopo mawon, terbukti di bulan puasa ya, bahan makanan yang dikonsumsi ini lebih banyak daripada di luar puasa. Gampangane seumpama sedina niku wong siji mangan beras, mangan sego setengah kilo, lek poso saged 3/4 kilo. Kathah sing waktu buka balas dendam. Wahare poso gak tambah lemes, gak tambah keceng, tambah lemu tambahan. Lah niku lho, karena ndak terpenuhi itu bahasanya berlebihan, maka dengan zakat kita mendapatkan pembersihan diri tadi ya. Zakat itu zakatun itu artinya pembersihan. Zakat fitrah pembersihan diri maknanya. Karena niki setahun sekali, alangkah baiknya 3 kilo, walaupun panjenengan seumpami saya biasa makan nasi dari beras yang harga pinten Pak, paling murah niku pinten beras? 12,5. Aku tak tuku gawe iki gawe zakat, tak tuku sing rego 14.000 wae langkung sae. Kalau bisa yang paling baik, paling enak. Karena sama-sama membersihkan, jenengan sing umbah-umbah. Kan lebih seneng kalau sabunnya niku napa? Sing bagus terus punya kelebihan macam-macam. Enggak sekedar bersih, membersihkan noda, mengharumkan pakaian, mantun niku melembutkan kain, tambah kata le sami ngoten, logikae ngoten. Maka berikan yang terbaik. Sampun. Lajeng yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Makan pokok daerah ya. Secara umum ada ketentuan ten fikih niku napa mawon. Termasuk makanan pokok apa saja. Mungkin ngapunten, termasuk saking pengawasan niki mungkin di tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya kula pernah membahas tentang zakat, terus wonten bahasa sing kurang pas, nggih, kurang pas. Kula nyerangaken lah seumpamane makanan pokok ngene gak apa-apa, ngoten. Itu ngapunten, mboten bener niku. Saya meralat pernyataan saya mungkin yang tahun-tahun lalu, nggih, ngapunten. Terus yang bener makanan pokok dan ada ketentuannya. Makanan pokok apa saja? Untuk wilayah Indonesia yang kita gunakan adalah beras. Walaupun mungkin di sebagian daerah tidak makan nasi, mangan gaplek seumpami, atau mungkin ten Papua mereka napa? Sagu. Nggih. Apakah berarti terus fitroe ndamel niku mboten, tetep beras. Nggih, tetep beras. Lajeng niku wau katakan 3 kilo nggih beras. Bagaimana kalau hukum saya zakat dengan uang? Tidak sah ya, dengan uang tidak sah. Zakat fitrah dengan uang tidak sah. Bukankah uang tunai mungkin lebih manfaat sekarang? Kalau Anda bagi-bagi uang tunai di waktu pembayaran zakat fitrah, maka jatuhnya menjadi sodakoh dan Anda masih punya kewajiban untuk bayar zakat. Karena itu solusinya bagi panjenengan yang mungkin jadi amil, jadi panitia, jadi sukarelawan zakat, sediakan beras di tempat pengumpulan zakat. Bisa kerjasama dengan warung sekitar. Kita pinjem tanglet kan, warung sekitar, toko-toko sekitar. Biasanya orang sini makannya pakai beras mana? Pakai ini. Saya boleh ya bawa satu karung. Ini berapa? 12, 13, 14. Saya bawa satu karung, saya jualkan di tempat pengumpulan zakat. Cuman kalau pengumpulannya di masjid, menjualnya jangan di dalam masjid, di luar saja. Karena tidak sah jual beli di dalam masjid, areal masjid, di depan pagar lebih baik.
Nanti panitia tinggal panitia tinggal mengarahkan, mau bayar uang ndak boleh. Madzhab Syafi'i ndak boleh. Saya ndak ikut madzhab Syafi'i. Madzhab sopo? Gurune Imam Syafi'i, Maliki. Imam Maliki nggih mboten pareng sami mawon. Oh gak wis kasih to aku murid ae sopo? Hambali ya gak oleh padha ae. Satu-satunya yang boleh hanya madzhab Hanafi menggunakan uang. Oh ya wis aku tak melok madzhab Hanafi seumpama. Ya. Piro sampean bayar duit piro? Aku membayar zakat, saya ambil apa tadi? Hati-hati berapa timbangannya? 3 kilo. Nih. Beras yang paling larang piro saiki? 15. Ya wis, saya kasih uang 50.000 untuk bayar zakat. Ya. Susu 5.000 PN. Niki lek yang mboten paham diterima. Tapi kalau amil panitia paham fikih, makanya syarat amil itu kudu paham fikih. Mboten purun. Ndak oleh, Pak. Lu jari ini mau madzhab Hanafi oleh kalau terpaksa satu. Dan sekalipun boleh, Anda harus mengikuti takaran Imam Hanafi. Ojo oleh melo Imam Hanafi tapi takaran ikut Imam Syafi'i. Karena satu sok madhab Syafi'i itu tadi 2,7 atau 2,8. Tapi kalau mazhab Hanafi satu soknya itu 3,8 kilo. Jadi kalau memang terpaksa ikut mazhab Hanafi, takarannya juga mazhab Hanafi 3,8. Berarti ya apa iki? Ya gak susuk 5.000, Pak. Kurang iki. Nggih. Lek 50.000 gak kurang, gak susuk 5.000. Lah piro? Lah lek sampean harga 1 kilonya 15.000, kalau 3,8 berapa berarti? 60.000 kurang dari 60.000 katakan. Pokok 50 lebih ya. 50 lebih. Aku gak susuk noroki aku. Iku lek sampean dhewe, sampean kate bayar guys sapa? Aku asline kate bayar aku mbek keluarga aku. Aneh sampean piro? 10. Torok akeh aku panitiane. Nggih. Maka lebih baik ditolak. Makanya itu tadi disediakan. Dan kalau memaksa sekalipun, ya wis. Mas yo pinten 3,8 tak bayar. Sik meksa kepingin ikut mazhab Hanafi. Ditegesi malih, tapi sepurane nggih Pak nggih. Mazhab Hanafi tidak menerima zakat dengan beras. Jadi 3,8 itu 3,8 kurma, gandum atau kismis. Ini mazhab Hanafi. Barekan sampean iki omahe ndi sih genahe. Lah ngerti sampean lahirnya di mana sih, Pak? Pakai saji. Manggene ndek ndi? Ndek Gadang. Lah cek adohe nang mazhab Hanafi. Lek sampean lahirnya ndek London ngono gak apa-apa mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi dianut oleh orang-orang Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol niku rata-rata mazhab Hanafi. Nggih. Lha terus ya apa? Ya sampean lek gelem 3,8 silahkan memilih kurma, gandum atau kismis. Piro iku? Tak cek. Kurma paling murah itu kurma Mesir atau kurma Irak. Harga per kilonya 20.000. Berarti kalau 3,8 nggih sampean pingaken piyambak. Nggih, 70 pinten ngoten nggih. Itu satu orang. Lek gandum paling murah, gandum kasar. Menurut kalau mau ngecek ten rencang kula sing rada kemeru niku, kalau ngecek ten Google tahun 2022 harga gandum kasar 29.000 per kilo. Tambah mahal. Anu wis kismis ae, oh nantang kismis. Kismis per kilo paling murah 107.000. PN niku 400.000 bayar zakat per orang kalau memaksakan diri untuk ikut mazhab Hanafi. Lah terus apa? Kandhani golek beras gadang sik buka sik angel men sampean menapa kan apa? Aplikasi kan saged ah nggih napa nggih sing niku wis tukono beras 3 kilo ngoten mboten sampai 50.000. Intinya
tidak diperkenanan bayar dengan uang. Sudah. Kemudian hal lain yang berhubungan dengan zakat, lebih baik kita memberikan kepada mustahik secara langsung daripada lewat amil. Saya tidak merendahkan status amil, enggak. Cuma untuk selain kita mencari keabsahan, lewat amil juga sah. Tapi ada yang lain di balik itu. Selain kita cari yang sah, kita juga cari yang afdol. Paling utama bab sodakoh, paling utama itu diberikan kepada saudara dekat. Lho niku lak sodakoh sunnah, sodakoh wajib nggih. Selama tidak dalam tanggungan nafkah. Gampangane ngeten. Nggih. Seumpama saya punya adik, langsung mawon, kalau contoh langsung sing paling cedek mawon. Saya punya adik kandung, sudah balik, sudah mampu kerja, ya, bahkan mungkin sudah keluarga, tapi tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Gampangane kerjone angsale pinten, sementara kebutuhan hidup dalam 1 bulan pinten. Aku entuke saulan 800.000 Mas. Botomu sewulan piro? 1 juta. Sampean miskin sian. Aku butuh 1 juta. Bayaranmu piro? Saulan. Bayaranku 499.900 rupiah. Kurang 100 ripis. Fakir awakmu. Kalau kurang dari 50% kebutuhan fakir, lebih dari 50% napa kebutuhan napa miskin, tapi belum 100%. 50 ke atas niku miskin, 50 ke bawah fakir. Lah kebutuhan ini apa? Ya sandang, pangan, papan. Ada 7. Kalau sekarang ada 7, tidak hanya sandang, pangan, papan, termasuk kebutuhan pendidikan, nyekolahno anak, bayar SPP, kebutuhan listrik, air, nggih, kebutuhan apa? Ada 7 niku. Lengan ngecek di situsnya Basnas ada 7 sekarang. Kebutuhan pokok setiap apa? Setiap masyarakat. Gampangannya di situ ada ketentuan namanya HK. HK niku had kifayah. Had niku batas, kifayah itu kecukupan. Nggih, niki anuan baru saking Basnas, setelah digali ketemu oh sakmene wong Indonesia per provinsi itu ditemukan. Gampangannya ngeten, karena kita hidup di Jawa Timur, Malang, nggih. Had kifayah, kebutuhan setiap orang di Jawa Timur per orang, per kapita atau per orang itu ketemu 747.600 berapa gitu. Katakan kita genapkan 750.000 per orang. Berarti kalau ada anak muda jomblo, ya, belum punya tanggungan keluarga, kerja bayarannya 750.000 ke atas, maka sudah bukan mustahib, karena sudah cukup, bahasane ngoten. Sedangkan kepala rumah tangga, bapak dengan 1 istri dengan 2 anak, tidak ditentukan anaknya dewasa nopo anak kecil, bayi sekalipun, kalau bayarannya 1 bulan dapatnya dia bisa mentas, bisa keluar dari nopo niku jadi mustahik zakat kalau pendapatan si bapak tadi dalam 1 bulan 3 juta. Kurang dari itu masuk miskin, berhak mendapatkan zakat. Ngoten, ada namanya had kifayah. Nopo sih aku lebih mireng had kifayah, kan sakit ngitung. Mangke jenengan sing gak ada HP nopo anu, kan sakit ngecek ten situsnya namanya Puskasbasnas. Puskasbasnas sambung sedaya, nggih.
www.puskasbaznas.com. Mangke dilihat had kifayah. Saya di mana provinsinya? Jawa Timur. Jam pinten niki? Loh, kurang seprapat rek. Nggih, kula kajeng kula bukaaken. Nggih, contoh wonten Puskasbaznas. Nggih. Keliru. Nggih, wonten Puskasbaznas niku nanti dicek saya kepala keluarga 1, istri 1, anak dewasa, wonten kolom-kolomnya sendiri situ. Anak dewasa sudah bekerja, kosong. Anak dewasa belum bekerja, kosong. Anak usia SMP ke atas kerja, kosong. Usia SMP ke atas belum bekerja, kosong. Niki contoh kula. Anak usia SD atau TK 2, balita 3. Terus ditulis mriku napa namanya, ke pendapatan selama 1 bulan angsal pinten kula. Kalau nggak ada pendamelan nopo kerjone gaji saya berapa, tulis. Mungkin ketemu temriku. Hitung had kifayah, dipencet tet, mungkin medal kebutuhanmu dalam 1 bulan sekian. Sementara pendapatanmu sekian. Berarti kamu masih minus. Maka kamu bisa mengajukan prioritas 2. Prioritas 2 niku miskin, prioritas 1 fakir. Sesuai urutan 8 asnaf niku. Jadi kita masing-masing bisa tahu aku ini termasuk mustahik apa gak sih. Kalau dilihat dari sisi niku wau. Gila sing horim-horim niku nggih wonten mriku ana cicilan, tulis mriku pinten cicilane anu mungkin terhitung sakit ketahuan. Niku saking apa? Kebutuhan ya, fakir miskin. Lajeng bagaimana kalau orang sudah tidak kerja, tidak ada yang nafkahi, tapi dia punya simpenan. Pinten simpenan nih? Umurnya piangnya pinten? Contoh, ada orang usianya 50 tahun, tidak kerja, tidak ada yang nanggung nafkahnya, tapi punya uang di bank, di tabungan. Berapa tabungannya? 100 juta. Apakah masuk mustahik atau tidak? Dilihat. 100 juta dibagi kebutuhan bulanan. Itu tadi had kifayah Jawa Timur 750. 100 juta dibagi 750. Terus dari 50 ke usia rata-rata tiang Indonesia niku sisanya berapa tahun? Katakan orang Indonesia umumnya mati niku umur swidak loro seumpami. Maka dari 50 ke 62 dihitung, masih sisa 12 tahun. 100 juta dibagi 750 ketemu 133 bulan. Sama dengan 11 tahun. Masih kurang sisa setahun. Berarti tiang kita masih mustahik. Karena kebutuhannya masih kurang setahun, tidak cukup. 100 juta ini cukup gawe urip 11 tahun. Sementara damel gambaran kasar hidupnya sampai 62 tahun. Ya kita tidak bisa menentukan umur manusia, cuma ini damel gambaran kasar ngoten. Agar bahasanya ini masuk mustahik atau tidak. Intinya mustahik itu semuanya sudah ditentukan. Lajeng untuk sing biasanya umum ten masyarakat nih. Guru ngaji, pengasuh pondok nopoan. Kalau dia masuk 8 asnaf fakir miskin boleh. Tapi kalau enggak ya enggak boleh. Sabilillah yang mengatakan sabilillah itu sabilul khair, jalan kebaikan seperti guru ngaji, mudin, takmir nopo-nopo. 4 madhab sepakat guru ngaji bukan sabilillah. 4 madhab niki langsung kula mboten damel Imam Syafi'i itu. 4 madhab sepakat sabilillah adalah orang yang berperang, orang yang ngangkat senjata dan dia tidak dibayar oleh pemerintah. Polisi, tentara tidak masuk karena masih juga dapat pensiunan. Jadi sukarelawan perang itu maknanya sabilillah. Ustadz, kiai nopo niku tidak masuk.
4 madhab yang mengatakan. Lu katanya ada pendapat dalam madhab Syafi'i, pendapatnya syad. Mungkin di tahun-tahun yang lalu saya mengatakan, oh itu pendapatnya lemah. Yang berpendapat namanya Imam Al-Qaffal, itu pendapat lemah. Cuma setelah kita cek lagi, ternyata tidak hanya lemah, bahkan syad. Syad niku luwih nemen malih, Pak. Ya, pendapatnya menyimpang dari ijma 4 madhab. Artinya nggak dipakai sama sekali, ditolak mentah-mentah. Kalau guru ngaji termasuk asnaf. Loh iku kebetulan guru ngaji nih napa? Fakir miskin. Beri karena fakir miskinnya, bukan karena guru ngajinya. Ono arek yatim, dikai apa gak? Fakir miskin apa ndak? Iya, dikai. Karena fakir miskinnya, bukan karena yatimnya. Itu pun masih dilihat, arek wis balik apa gurung? Balik, kayak nang arek dhewe. Balik tapi melok pamane, kayak no pamane yang ngurusi nafkahnya. Oh, arek gurung balik di panti asuhan, kayak no ketua panti asuhan. Tapi tetap bilang, iki zakate arek iku tak titipno sampean. Karena anak belum balik tidak sah megang harta sendiri. Bahasane ngoten. Ono rondo teles mari kudanan kepreset kecemplung belumbang mana. Nggih. Fakir miskin gak? Enggak, mboten bareng. Kalau fakir miskin diberi karena fakir miskinnya, bukan gara-gara teles ini gua Pak. Jadi semuanya tidak masuk. Mau buat jalan, buat pelebaran, buat renovasi pondok, renovasi masjid, tidak boleh, semuanya tidak boleh. Bukan sabilillah. Ya, jadi harus diwaspadai. Jadi biyen. Ya, mungkin kita tidak tahu atau kita pun saat ini pun belajar nggih, kudu hati-hati kados niku wau. Pun terakhir bahasan saking napa? Amil. Apa beda amil dengan panitia? Amil adalah wakil dari mustahik. Kayak wau jenengan mustahik itu nopo sih Gus? Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan niku wau. Mungkin kalau di Indonesia yang umum tinggal 5. Nggih, dari 8 yang ada mungkin tinggal 5. Karena budak ndak ada. Sabilillah wonten sukarelawan perang. Mboten wonten, sing beto bedil nggih dibayar sedaya to mriki. Berarti bukan sukarelawan. Mantun niku napa? Ibnu Sabil. Orang yang bepergian terus kehabisan bekal. Nggih wonten cuma jarang-jarang. Yang sisa tinggal 5. Nggih. Lajeng niku mustahik. Jadi amil itu adalah wakil dari mustahik. Artinya ketika kita menyerahkan zakat kita kepada amil, maka zakat kita sudah sah dan ibadah kita selesai. Amil mau dikasihkan ke golongan yang lain kapanpun bebas. Bahkan di waktu haram seumpama Isya tanggal 1 amil baru ngasih. Ya nopo? Mboten dosa. Kita ndak dosa. Dan kita ndak perlu mengulang ngodok zakat mboten. Pokok diserahno ten amil, ibadah kita selesai. Takaran sesuai niat sampun serahkan beres. Tapi kalau kita serahkan ke panitia, panitia adalah wakil dari muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, wakil kita, bukan wakil yang menerima, wakil kita. Jadi seorang panitia tidak bisa sembarangan dalam menyalurkan. Oh iki iki tukokno iki dolen, tukokno kopine arek dosa. Panitia dosa yang mengeluarkan beras niku wau ndak sah. Mboten dosa, ibadahe mboten sah. Akhire wajib qodho. Sinten sing salah? Panitia. Nggih. Tapi lek sing amil mboten. Bedane niku. Artinya kalau kita serahkan panitia, ibadah kita belum selesai. Kapan sahnya? Ketika oleh panitia diserahkan kepada 8 golongan, baru ibadah kita sah dan selesai. Ngoten Pak.
Ya terus kok nopo Gus? Nggih lek jenengan teng kampung-kampung wonten panitia, ya lebih baik ngajukan mumpung masih ada waktu. Minimal dalam satu tempat pengumpulan zakat, kalau bisa ada satu saja amil aman jenengan. Nggih. Urusan lintu-lintune aman. Gampang mangke lek pembagiane mangke gampang. Pun niku wau ngoten sampun napa malih Pak sing sering salah kaprah, sering kirang pas napa? Napa? Syaratnya amil nggih tenan ten badan yang mengurusi. Amil itu orang yang diangkat oleh negara. Siapa yang ditugasi negara? Basnas dan lembaga di bawahnya, termasuk Laz. Ada Lazis NU, ada Lazis Muhammadiyah juga ada. UPZ itu yang paling rendah. Ya, unit yang paling rendah dari Laz itu bawahnya Laz paling bawah nih UPZ nih. Tapi masih bagian. Oh dia ndek langgar kuwi wis dadi UPZ aman jenengan. Berarti sudah ada surat. Apakah tiap tahun harus pembaruan? Iya, pembaruan. Karena amil mungkin ada yang meninggal. Ya apa langsung digenteni? Lah sing genteni sing ngangkat lah sampean malian, duduk pemerintah mana malian. Harus tetap pemerintah. Setiap tahun harus pembaruan. Apalagi kalau sudah ada data tinggal ngajukan tok, Pak, 2 orang ini sudah meninggal, saya gantikan Pak ini sama Pak ini, cuma nyoret tok. Oh ya tinggal den data, gantos tek, medal langsung stempel datos. Cepet lek. Sebelumnya sudah ada cepet. Tapi kalau belum ada ya biasanya ada survei dulu biasanya. Disurvei, ditingali daerah mana, terus warganya berapa, mustahik kira-kira berapa, muzaki berapa, terus siapa yang jadi amil yang ngajukan siapa saja, orangnya berakal, bisa melihat, laki-laki, muslim, termasuk ngerti hukum. Tidak kok iya amil. Ya apa kok kira-kira waduh mboten semerap, pokok kula njoku marung tak burak-burakno wah ya coret jenengan. Wis gak pantes gak iso diambil iki. Ngoten-ngoten nih. Nggih. Jadi bisa ngajukan dan tidak sulit. Info dari teman-teman yang ada di Lazisnu tidak sulit. Selama orang itu intinya mau mengajukan, maka akan kita proses. Terlepas apakah disetujui semuanya atau tidak masalah. Bagi kula mboten masalah. Sementing ada satu saja aman jenengan. Pokok wonten amile niku aman. Nggih, ngoten niku wau. Napa malih? Sampun wonten pertanyaan. Dalem? Napa nggih? Fakir miskin sampun tek nggih sing kekeliruan ten masyarakat. Dalem. Nggih. Sebelum takbiran. Oh kalau sebelum sholat id enggak. Sebelum sholat id niku nggih, mboten menangi Ramadan berarti. Nggih. Insyaallah mboten, insyaallah. Sekedap kula kok ragu-ragu. Sebelum sholat id nggih. Nggih. Sebelum sholat id mana yang besar jika seorang suami tidak mampu, jika seorang ayah yang dimaksud dengan anak yang belum balik, anak yang sudah balik tentang sedekah, wakalah, doa, keterangan tambahan atau pergi. Seingat saya kula ragu-ragu kula, ngapunten mboten saged jawab, kula ragu-ragu badhe jawab. Nek jenengan purun sabar sekedhik kula bukaaken kitabe. Sekedap niku wonten keterangane ten kitab niki. Nggih wonten lintune riyen menawi bayi baru lahir. Kali kula kalimat dosi menawi wonten pertanyaan sanes. Niat niku melafatkan niat sunnah hukumnya. Yang penting hati. Siapa yang niat? Suami niat sendiri, istri yang niat suaminya, anak yang belum balik yang niat bapaknya, baru anak yang sudah balik saja yang niat sendiri.
Apa harus saya pegang ketika niat? Mboten. Yang penting sudah ditimbang, sudah dipisah. Gampangannya ngeten. Kalau seumpama Anda punya beras 20 kilo, satu sak. Ya, satu sak 20 kilo. Kalau dibagi 2,5 ketemu berapa? 8. Anggota keluarga saya 8. Boleh ndak beras satu karung saya niati itu zakat untuk saya sekeluarga? Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya sekeluarga satu karung itu, ndak boleh, ndak sah. Karena masih jadi satu. Jadi ambil 2,5, kalau jenengan sing pakai takaran 2,5. Contoh mawon niki nggih, contoh. Panggil 3 kilo ya, ambil 3 kilo, ditimbang, dipisah, terus diniati. Dilepokno kresek sik pareng belum pareng. Ditimbang, niati. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya. Lillahi taala. Bahasa Indonesia sudah pindah masuk kresek, nimbang lagi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Apakah harus disebutkan namanya? Ya kalau istrinya satu nggak usah disebut, nggak apa-apa. Lek dua kudu disebut nih. Jenenge sing endi, istri sing endi niki. Sini kudu disebut. Nggih. Bahkan nyun sewu, yang berada dalam tanggungan nafkah ini termasuk istri yang masih tinggal atau istri yang sudah ditalak raj'i, tolak raj'i, yang sudah cerai 1 atau 2 dan masih di masa iddah, niku nggih wajib diketokno zakate. Atau istri yang sudah tolak bain, talak 3, tapi dalam kondisi mengandung, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang niat suami, ngoten. Makanya kalau istrinya 1 ngene ku disebutaken namanya. Terus anaknya 1, anak saya gitu loh cukup. Kalau lebih dari 1 ya disebutkan namanya satu persatu. Ditimbang niat, timbang niat. Mboten kudu di utik, napa diutik nggih kersane afdol. Napa mboten damel raup mawon lek tambah afdol. Lek padha-padha afdol kudu ngutik, damel adus dhisik ta berase mboten. Sunah mboten sunah. Sing penting niku dipisahkan terus diniati. Ngan nodeng tok saking tebe dikreseki 1 2 3 4 5 6 7 kula. Langsung iku niat gawe zakatku. Zakate bojoku, zakate anakku pertama Zara, zakate anak kedua Zainab, zakate anak ketiga Zaid, zakate anakku keempat Ziyadah, zakate anak kelima Zubair. Selesai. Dituding-tuding tok ngeten. Nggih. Dalem. Apa? Mengucapkan niat itu ikrar bil lisan bertasbih qalbi. Wa ikrar bil lisan wa takrir niku bab iman niku. Kalau niat mboten sami. Niat niku bil qalbi mawon. Dengan lesan niku sunnah. Melafadzkan niat dengan lesan itu sunnah. Nggih. Dalem? Loh, niat sing di hati yang wajib. Yang lesan yang sunnah. Nggih, yang asli di hati. Ngoten. Atau kalau kita serahkan ke panitia, jangan panitia atau amil, tinggal tanya, sudah diniati? Sudah. Kapan? Tadi di rumah. Bagaimana niatnya? Yo sakarep Pak, niatku di hati beres ya. Kita ndak perlu nguber mboten. Tapi kayak belum, monggo saya tuntun niat baru mungkin dengan lesan. Lah terus kita nuntun, ayo tirukan saya niat. Lah kan ngomong Pak, wis cukup di hati ya gak ngono rek sampean dituntun kok meneng-menengan sing genang sing jak guyon niki nggih. Niku sunnah ya, melafadzkan itu sunnah. Nggih. Kalau madosi bayi niku. Nggih dereng kepanggih Pak, bayi Pak. Dalem. Ndak boleh. Ndak boleh. Ndak boleh bayar dengan uang, ndak boleh. Nggih. Dalem. Teman-teman membantu panitia membagikan zakat, itu apa bisa diberi beras zakat itu? Kalau bukan amil ndak bisa. Panitia atau sukarelawan ndak bisa, kecuali ada di antara panitia itu yang mustahik, fakir miskin seumpama. Boleh jenengan terus panitia 10, yang fakir miskin 1. Mari ngono napa? Kula paringaken. Nggih, sumane lare niki panitia termasuk fakir miskin. Yang sedoso.
Cak, sampean tak kei beras 100 kilo. Iki hae sampean iki, mustahik. Nggih. Tapi kok ojo lali, kanca-kanca panitia akeh ono, sak kiloan. Nggih. Damel kong kali kong ngoten, pareng ah, pareng. Mantun diparingaken, dadak kali niki kita endi berjataku ndi? Kali niki mboten dijukui sak kilo. Njukuk sak gegem. PN. Loh, sak kilo perjanjian apa iki berasku sak karepku, kate tak burakno, kate tak boyarno sak karepku, sudah hakku. Lho gak iso kon dituntut, gak iso kon sing dosa nuntut wong iki berasku kok. Kon kok meksa begal kon berarti. Sak karepku, sak ridhoku kate ngekeki pira. Itu kelemahannya di situ. Ngoten. Tapi lek jenengan wonten amil atau napa nggih? Karena amil selain dia mustahik, dia juga punya tugas untuk membagikan. Biasanya kedewasaannya itu lebih. Gampangane untuk beling niku rodok mboten. Nah, ambil temenanan lho nggih, ambil temenanan sing ngertos hukum. Akhirnya kasihkan kepada beliau satu amil niki, nanti amil yang ngasih ke panitia, ke sukarelawan. Tapi setelah diterima amil iki wis wekku, tak delok arek iku sakaken usung-usung rodok ngoyo, tak kei 3 kilo. Iki gak iki ngetekno jajan tok, iki 1/2 kilo kan. Oh mek opo mek minda-minda tok ngeten. Oh nggih niku aku kesupen kula wonten setunggal sing jangan mencampur beras zakat. Nggih. Jangan mencampur beras zakat. Panitia zakat berapa RT? 2 RT. RT 1 dan 2. Zakat dari RT 1 letakkan di RT 1. Satu bagian. RT 2 letakkan di RT 2. Dipisah. Mantun niku. Ini di silang. Sing iki kayak no gene, RT sini, RT ini sini. Lah sebelum disilang, ini boleh enggak satu RT kula bukai kabeh dicampur dadi siji? Mboten masalah kalau cuma satu RT. Sing repot ten masjid-masjid sak desa dicampur dadi siji. Jret, lah niki rusak sedaya niki. Nggih. Rusak napa? Rusak ibadahnya orang satu desa. Karena ketika beras zakat yang kita keluarkan, kita di satu sisi orang yang wajib keluar zakat, di sisi yang lain kita berhak menerima zakat. Kan wonten saged ta ngoten? Nggih. Kan saged. Atau diwalik, asale mustahik malam hari raya gak duwe apa-apa aku. Ana tanggoku moro-moro, "Cak iki zakat gawe sampean, Cak zakat gawe sampean." Loh, cek wakai, berarti sudah wajib saya. Nggih, kan ngoten. Pertama mustahik terus jadi muzaki atau sebaliknya. Lah ini kalau kembali kepada orang yang zakat, zakatnya ndak sah. Niku balik sak pinten? Setunggal upo. Hitungan ndak sah itu gara-gara 1 butir beras. Sampun 1 kresek beras, 1 butir beras. Niku lek balik nang sing zakat, nggarai beras napa zakat orang yang apa mengeluarkan tidak sah. Sakniki yo napa carane sak desa dicampur terus saged mbedakno lek niku senes beras kula. Wong beras kula klire sami kali lintune padha putihne. Masuk beras kula klire siji, ya ini beras sing ben damel Jipang niku Gus klire pink seumpami. Tetep kan mboten mungkin tiyang misah-misah. Ono sing pink atau jok kena wong iku kan mboten saged, mustahil. Ngoten. Nggih. Ada yang begini. Sama panitia ini bisa dari RT 1, RT 2 misalnya. Ya. Saya hilang. Nggih. Cuma di RT 2 ini kan banyak yang sudah mampu orang. Nggih. Kita berarti kita dikasih fitrah. Nggih. Itu tidak apa-apa. Lek sing mboten ngeten. Orang yang mampu, gampangannya orang yang bukan mustahik. Mustahik itu kan orang yang berhak. Kalau seumpama di satu daerah yang berhak cuma 1 orang, ya kasihkan ke 1 orang itu. Nggih. Nggih. Oh, mboten pareng niku. Mboten pareng. Mboten pareng. Nggih. Kalau amil masih mungkin. Kalau amil masih mungkin. Jadi yang bagi itu amil. Jadi gampangannya beras ini semuanya diberikan kepada satu golongan, amil tok. Terus amil dibagekno wong sak kampung, aman. Aman niku. Karena sudah diterima amil dulu. Niki lho kelemahane panitia temriku.
ndak sah. Dosa, panitia wajib ganti. Yang mengeluarkan zakat ndak sah, wajib kodok, panitia dosa dan wajib ganti. Nggih. Jaluk ditepil ustadz. Ustadz jaluk ditepil niku, gak ngaji, madhabe sinten niku. Ndak boleh, ndak ada panitia mboten pareng, ndak punya hak panitia. Sukarelawan tuh ndak punya hak menentukan. Kalau amil masih punya hak. Mboten pareng. Kiai niku Gus, mbambahe wali setan nah. Ndak bisa. Dudukno kitabe sing olehno. Mboten pareng, mboten sah niku. Nggih kudu wani ngoten. Nggih. Itu ngapunten, saking hukum negaranya ada, Pak. Barang siapa yang dengan sengaja mengangkat diri sebagai amil, ya, barang siapa yang sengaja mengangkat diri sebagai amil atau memposisikan dirinya sebagai amil, terus bersikap sewenang-wenang itu untuk mendapatkan keuntungan dari zakat fitrah, maka diancam hukuman penjara 2 tahun atau denda 50 juta. Peraturan negara niku peraturan negara. Kalau supe peraturannya nomor pinten supe kalau. Cuma wonten peraturan ngoten. Wonten panitia mekso, ustad difoto ustad, jrek laporaken. Nggih. Laporno siap-siap kon penjara 2 tahun kon. Lek gak ngono denda 50.000. 50 juta. Nggih. Ngaten dareng. Perlu hati-hati niku. Nggih pun wallahu a'lam bishawab. Ngapunten kula sing pertanyaan bayi wau mungkin kula padosi malih. Kula ragu-ragu badhe jawab. Nggih. Yes, mungkin saged difahami. Insya Allah kalau memang Jumat depan masih ada waktu, insya Allah mangke nggih kalian sinten ingkang ngasuh akan dijelaskan lebih lanjut. Atau mungkin untuk warga Kebonsari, kula mireng, cuma kalau dereng pasti apakah untuk umum atau hanya untuk amil, panitia dan takmir masjid saja. Insya Allah beberapa hari ke depan akan ada diklat zakat. Ya, diklat zakat dari yang ahli di bidangnya dan memang punya hubungan dengan lazis juga, semerap nopo arah-arah masalah perizinan, masalah hukum, masalah nopo pun semerap. Cuma kalau mboten semerap, apakah dibuka untuk umum atau hanya intern saya tidak tahu. Yang jelas ya nanti mungkin saged wonten yang jelas sing warga Kacuk saged menyebar luaskan. Menawi formulir, menawi nopo kula nggak ada. Panduan zakatnya saya punya, bentuknya PDF wonten nggak ada kula. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalaken. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah. Oh nggih. Namung sekedar pemberitahuan. Namung damel sekedar pemberitahuan. Kemarin santri putri wangsul, termasuk persyaratan untuk pulang adalah melunasi tanggungan yang ada di pesantren. Seperti tahun-tahun sebelumnya ada beberapa santri atau wali santri yang tidak bisa melunasi. Alhamdulillah untuk tahun ini pondok salah satu sub lembaga pondok kita hidupkan kembali. Dulu pernah buya sing nimut kula sing damel, terus sempat vakum berapa tahun. Tahun ini kita hidupkan lagi, kita mulai kembali, namanya Hizasnu ya. Hizasnu yang mengumpulkan apa? Guys, himpunan infak zakat, no? himpunan infak zakat sodakoh Nurul Ulum, khususnya berhubungan dengan zakat mal. Laporan pun wonten ten buletin Hizasnu setiap bulan mengeluarkan buletin. Jadi ada beberapa anak sekolah ya santri yang kita tanggung berapa persen setiap bulannya masalah SPP bagi yang tidak mampu. Lah untuk kemarin ngapunten sekaligus temriki kula laporaken wali santri yang kemarin mengajukan bukan keringanan untuk sementara dari dana yang ada, dana sisa Hizasnu kemarin kebetulan
Di tahun pertama ini yang ditunjuk jadi ketua Hizasnu saya. Niki kemarin kita bantu agar mereka bisa pulang, kita pinjemi bahasanya, talangan. Ada beberapa orang kemarin ngajukan ke saya, ngasih surat, tanda tangan, tanda tangan. Ternyata totalnya niki laporan saking bendahara Hizasnu, wali santri yang mengajukan talangan ada 26 orang dengan total 43.998.000 rupiah. Niki tunggakan yang ngoten niku wau. Sanjangi bendahara dana kas Hizasnu boten cekap, menawi wonten zakat mal saking jamaah saged damel niki untuk menutup kekurangan niki. Nggih, mangke njenengan saged ngubungi ten petugas Hizas napa ngubungi ten kula piyambak selaku ketua Hizasnu monggo. Mungkin njenengan damel bangun gereja Gus boten jenis hak kula niku, jenis hak kula, tapi haknya anak-anak itu, haknya asnaf 8. Napa? Asnaf zakat fitrah dan asnaf zakat mal sama, 8 golongan itu. Sesuai dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki sama. Nggih. Terus nggih namung sekedar pemberatan. Ngapunten kula pas buka kok pas niku. Nggih, ngoten laporanipun. Nggih pun mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterima dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, kita diberi umur, ilmu, rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah, tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah, ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.